Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang asal usul Reog Ponorogo yang konon awalnya untuk sindiran Raja Majapahit, karya Suhari Chandra. Lunturnya kewibawaan dan kekuatan kerajaan Majapahit makin dirasakan di era Raja Kertabumi. Raja terakhir Majapahit, ia tak mampu menjalankan roda pemerintahan seperti raja-raja sebelumnya karena terlalu tunduk kepada permaisurinya yang sangat cantik. Para pembantu Pri Kertabumi merasa gelisah karena keadaan di dalam istana semakin kacau. Mereka khawatir tentang masa depan kerajaan Majapahit. Namun karena kuasa sang raja yang terlalu besar, pembantunya tak dapat lagi memberi masukan. Bahkan saran dari penasihatnya pun tak lagi didengarkan. Pri Kertabumi lebih senang mendengar pendapat permaisurinya, salah satu penasihat Pri Kertabumi, Ki Ageng Ketut Suryo Alam, termasuk salah satu yang juga merasakan kegelisahan dan kekhawatiran tentang kelangsungan kerajaan Majapahit. Kekhawatirannya sangat beralasan sebab roda pemerintahan tidak lagi dikomandai dengan benar. Ia pun sudah berusaha menasihati sang raja agar tak terlalu mendengarkannya apa yang dikatakan oleh permaisurinya. Namun Pri Kertabumi tak bergeming. Karena merasa kehadirannya sudah tidak ada gunanya, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pun menyingkir dari lingkungan istana kerajaan Majapahit. Ki Ageng Ketut Suryo Alam menganggap Prabu Pri Kertabumi sudah jauh dari tatanan moral kerajaan. Kebijakan politik Majapahit yang seharusnya dipegang sang raja pada waktu itu nyatanya dikendalikan permaisurinya, sehingga banyak keputusan dan kebijaksanaannya yang tidak benar dan tidak sesuai dengan tatanan peraturan kerajaan. Setelah angkat kaki dari istana, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pergi ke desa Kutu di wilayah Wengker. Ia mendirikan sebuah padepokan olah kanuragan dan kesaktian, serta mengajari muridnya menjadi seorang prajurit yang bersifat kesatria dan gagah perkasa. Prinsip yang diyakininya adalah prajurit harus taat kepada kerajaan dan punya kesaktian untuk membela kerajaannya. Untuk dapat memiliki kesaktian, Ki Ageng Ketut Suryo Alam tak memperbolehkan muridnya berhubungan dengan wanita. Jika dilanggar kehilangan kesaktian, akan menjadi konsekuensinya. Dengan didikan Ki Ageng Ketut Suryo Alam berhasil
banyak murid yang menjadi seorang prajurit bersifat ksatria. Padepokannya juga menjadi populer dan dikenal di berbagai daerah. Ki Ageng Ketut Suryo Alam kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu karena padepokannya berada di desa Kutu. Meskipun sudah hengkang dari dalam istana dan sibuk mengajar kanuragan, Ki Ageng Kutu tak pernah berhenti memikirkan kondisi kerajaan Majapahit. Setiap malam setelah mengajar murid-muridnya, ia kemudian merenung dan berpikir di tempat persembahyangannya. Menurut pikirannya, kerajaan Majapahit harus diingatkan bukan lagi dengan kata-kata dan nasihat. Oleh karena itu dia harus terus memikirkan cara dan strategi untuk melawan kerajaan Majapahit yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari tatanan kaprajan itu. Menurut Ki Ageng Kutu, perlawanan dengan senjata dan peperangan tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya akan menimbulkan penderitaan di kalangan rakyat. Di samping itu, dari segi kekuatan prajurit, murid-muridnya tentu akan mudah ditaklukkan oleh para tentara Majapahit yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ki Ageng Kutu kemudian memikirkan cara lain untuk melawan Majapahit tanpa adu fisik, tetapi tetap tepat sasaran. Berhari-hari ia merenung dan berpikir hingga muncul pikiran untuk melakukan perlawanan secara psikologis berupa kritikan yang dilayangkan lewat seni. Dengan berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi penasihat di kerajaan Majapahit, ia paham betul kondisi dalam pemerintahan, di dalam istana. Ditambah kalian murid-muridnya Ki Ageng Kutu akhirnya menciptakan drama tari yang disebut reog. Kesenian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan kerajaan Majapahit menjadi sindiran atau satire sekaligus mempunyai makna simbolis. Ki Ageng Kutu berperan sebagai tokoh Warok dalam drama tari reog. Warok dikelilingi murid-muridnya. Hal itu menggambarkan fungsi dan peranan sesepuh masih tetap diperlukan dan harus diperhatikan dalam sebuah tata pemerintahan. Pelaku dalam drama tari reog adalah Singo Barong yang mengenakan bulu merah di atas kepalanya. Tokoh Singo Barong merupakan sindiran terhadap kecongkaan atau kesombongan sang raja yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari para penasihat kerajaan. Penari kuda atau jadilan yang diperankan seorang laki-laki yang lemah gemulai dan berdandan seperti wanita menggambarkan hilangnya sifat keprajuritan kerajaan Majapahit. Para prajurit kerajaan Majapahit dianggap sudah tidak berdaya. Tarian penunggang kuda yang aneh menggambarkan ketidakjelasan peranan prajurit kerajaan, ketidakdisiplinan prajurit terhadap rajanya. Namun raja berusaha mengembalikan
kewibawanya kepada rakyat yang digambarkan dengan penari kuda yang berputar-putar mengelilingi sang raja. Seorang pujangga kerajaan digambarkan oleh tokoh yang disebut Bujang Ganong. Ia memiliki wajah berwarna merah dengan mata melotot dan berhidung panjang. Bujang Ganong menggambarkan orang bijaksana dan bernalar panjang, tetapi tidak dihargai lagi pendapatnya oleh raja, sehingga dirinya harus menyingkir, lari dari kerajaan. Setelah Ki Ageng Mangkudu meninggal, kesenian ini diteruskan Ki Ageng Wirah pada masa Bupati pertama Ponorogo Bathara Katong atau Joko Pitutur. Oleh Ki Ageng Wirah, cerita yang berlatar belakang sindiran tersebut digantikan dengan cerita Panji. Kemudian dimasukkan tokoh-tokoh Panji seperti Prabu Klana, Sewandana, Dewi Songgolangit yang menggambarkan peperangan antara kerajaan Kediri dan Bantar Angin. Nah, itulah saudara tentang kisah terjadinya kesenian Riok Ponorogo. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.